Jadi kalau pangan berlimpah tapi ternyata pangan impor ditambah harganya mahal untuk rakyat, berarti masih jauh dari swasembada. Kami akan memperjuangkan adanya revisi terhadap perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Pakistan yang tarif bea masuk barang ke Indonesia dan Pakistan itu menurut kami tidak adil, juga termasuk untuk etanol 0% dari Pakistan, tetapi jika produk Indonesia masuk Pakistan tarifnya 50-90%. Ini karena nantinya inilah yang saya berharap perspektif ini akan menyatukan kita, membuat Presiden Prabowo juga tidak ragu begitu dengan gagasan-gagasannya. Yang kami hormati Ibu Rike, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati dari tuan rumah Pak Didit Taurisia, berarti bintangnya Gemini. Namanya Taurisia, bintangnya Gemini. Sebagai Dirut Kebun Agung, kemudian Pak Sumitro, sahabat saya yang sering ngomelin saya, tapi sering juga saya omelin balik. Ya, ini bestie perjuangan khususnya untuk petani tebu di seluruh Indonesia, Ketua DPN APTRI, kemudian Pak Erik, ini Ketua Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia, para petani tebu yang hadir di sini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, wah dari seluruh Indonesia kayaknya ini banyak banget nih yang hadir. Tepuk tangan untuk para petani tebu yang udah jauh-jauh datang ke sini, dan kemudian dari perusahaan etanol Ibu Rosa, terima kasih Ibu sudah hadir begitu. Nah, lalu kemudian beberapa perjalanan sejarah lainnya. Namun saya ingin sharing di sini untuk memberikan motivasi kepada kita semua bahwa sebetulnya secara asal muasal teknokratik atau kebijakan pembangunan kita itu memang sudah berprinsip pada tercapainya kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Nanti konsepnya ada terkait dengan industri, jadi ada dua program besar, program A dan program B, simpel sekali, tapi semuanya sudah hasil riset yang istilahnya evidence based policy begitu. Ini program A-nya apa? Program A-nya itu adalah kesejahteraan rakyat, terdiri dari 5 prioritas: terpenuhinya hak sandang pangan dan papan, kedua terpenuhinya pendidikan dan kebudayaan, ketiga terpenuhinya kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, keempat terpenuhinya kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak, yang kelima terpenuhinya infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Nah, dari mana uangnya? Uangnya itu dari program B. Program B itu adalah program industri untuk membiayai program A. Kenapa harus jadi negara industri? Para pendiri bangsa kita alasannya sederhana, supaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat tidak membebani rakyat dengan pajak. Ya, boleh tepuk tangan untuk para pendiri bangsa. Keren kan? Keren. Industrinya apa? Banyak industrinya, udah ada petanya. Nanti saya sedang menulis ulang, ini sedang saya untuk terbitkan lagi, karena ini roadmap fondasi pertama loh. Ya, dengan persoalan politik lalu seperti dihilangkan, tapi menurut saya ini harus kita hidupkan prinsip-prinsip pentingnya. Nah, apa prioritas industrinya? Pertama adalah industri sandang pangan dan papan, terutama industri pangan dan sandang. Bener loh ya, coba industri sandang, begitu industri sandangnya tidak dilindungi, kolaps. Mending kita ngelawan industri tekstil, kita ngelawan impor thrifting ilegal, impor baju bekas. Ini
dikembalikan. Pangannya juga itu penting. Lalu kemudian yang kedua adalah industri, bahan baku industri. Bayangin, yang kita obrolin, yang Bapak obrolin Pak, di arsip itu ada semua. Nanti saya bisa sharing juga. Yang ketiga adalah industri energi, khususnya energi terbarukan. Zaman itu loh, riset 57 ditetapkan 60 prioritas industri energi, khususnya energi terbarukan. Salah satunya adalah membangun waduk-waduk, bukan hanya untuk irigasi tetapi juga untuk kelistrikan. Dan kemudian yang keempat, industri farmasi dan obat-obatan tradisional. Yang kelima adalah industri pariwisata. Kenapa alasannya 5 industri ini jadi prioritas? Para pendiri bangsa kita jawabnya juga sederhana. Karena bahan baku kita punya, pasar kita punya. Tepuk tangan dong. Setuju nggak? Ini juga kaitannya dengan yang akan kita perjuangkan kan? Bahan baku kita punya, pasar kita punya. Saya juga sebenarnya sempat mempertanyakan gitu, karena perjanjian 2012 kemudian berlakunya zaman pemerintahan Presiden ke-7 di Maret 2019. Betul ya Pak Erik ya? Koreksi kalau saya salah. Di Maret 2019 dengan sekian ratus produk sudah diperjanjikan, Indonesia sekitar 300 sekian dan Pakistan ada 200 sekian produk untuk dikerjasamakan, tapi dengan tarif yang gak ngerti ada apa dengan Pakistan bisa sekuat ini di dalam. Dan menurut saya ini menjadi catatan penting. Bayangkan produk Pakistan ke Indonesia tarifnya 0%. Produk kita ke Pakistan itu untuk tadi apa, sawit apa gitu 15%. Lalu kemudian untuk etanol, kalau kita impor dari Pakistan tarifnya 0, tapi kalau kita ke sana 50 sampai 90%. Karena kalau saya lihat ya programnya Pak Prabowo, koperasi desa harus dibangun di setiap desa, itu ada di arsip Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri dari 17 jilid 8 bab 1945 paragraf. Bahkan bergizi kebutuhan pangan rakyat yang tadi dengan sandang pangan yang untuk kepenuhan KSK itu ada. Bahkan ditambah dengan vitamin-vitamin dasar. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Semesta itu berarti menyeluruh, berencana itu berarti berdasarkan riset. Mari kita masuk ke dalam persoalan yang kita hadapi sekarang. Saya pernah berkunjung ke Kuba. Kuba itu juga penghasil gula yang luar biasa. Tapi dia karena menghadapi berpuluh tahun embargo ekonomi, mungkin tidak terekspos ya ke kancah global. Tapi sebenarnya dia surplus gula. Dan anehnya di sana disebut dengan gula Jawa. Kenapa disebut gula Jawa? Karena sekitar tahun 60-an begitu itu terjadi wabah tebunya. Lalu Soekarno berkunjung dan membawa bibit tebu dari Jawa pakai pesawat Dakota. Ya, di sana kemudian akhirnya dikembangkan, diversifikasi produk turunan gulanya adalah vaksin untuk diabetes. Dan itu menjadi salah satu riset unggulannya mereka begitu. Jadi menurut saya kita pernah bukan hanya swasembada gula, tapi kita bisa bikin orang lain swasembada gula. Pertanyaannya, apakah masih bisa? Dulu teknologi belum semaju sekarang bisa, masa sekarang nggak bisa? Ya dulu kan nggak kayak gini, sama aja yang namanya prinsip-prinsip perdagangan yang tidak fair itu dari dulu ada, makanya ada kolonialisme, makanya ada penjajahan. Pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul ingin menjadi negara merdeka yang keluar dari kolonialisme, atau kita sedang menjadi negara yang merdeka secara tertulis tapi sedang terjadi kolonialisme di dalam negara kita sendiri gitu.
Itu disertasi saya. Saya mendukung Presiden Prabowo yang kemudian menyatakan ini 19 September 2025 disampaikan oleh Menteri Pertaniannya. Dan sebetulnya kalau ditelusuri ada langsung pernyataan Pak Presiden Prabowo memerintahkan larangan impor etanol. Saya mohon persetujuan dan mohon dukungannya untuk kelanjutan dari statementnya Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah evaluasi perjanjian kerjasama dagang Indonesia dengan Pakistan. Setuju ya? Tolong dicatat. Nah, kemudian ini persoalan bukan hanya soal petani gula, ada ekosistem di dalam tebu ini yang menyangkut tidak kurang mungkin 19 juta orang yang bekerja dari hulu, tengah, dan hilir. Sekarang saya sih semangat banget dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang Pak Presiden ini mudah-mudahan terus seperti ini mengungkap berbagai kasus termasuk permainan para mafia pangan di luar dan di dalam pemerintahan. Dan ini juga saya selalu memberikan dukungan kepada PPATK untuk menelusuri para pihak, khususnya pejabat negara yang terlibat. Ini Pak Presiden sudah mengatakan akan menjalankan mandatori yang E10. Jadi bukan lagi Pertamina, catat nanti saya bawa juga ke rapat komisi, bukan program coba-coba ngakalin, kena lu semua akhirnya. Jadi ini sudah mandatori dan presidennya sudah berstatement dan ini bagian dari Astacita, yaitu menjalankan soal swasembada gula dan bioetanol dengan target E10 di 2027. Lalu kemudian untuk mencapai ini tadi, kalau menurut saya sebetulnya ini sudah perspektifnya cukup progresif begitu, dengan ditandai untuk melarang impor etanol dan kemudian dilanjutkan dengan ada kerjasama dengan Brazil begitu. Tadi menyangka akan impor etanol. Ya nanti kita lihat, karena saya nggak mau asumsi ya. Makanya itu harus tertulis kerjasama itu bentuknya apa, bahwa ini kan nanti kalau kemudian melarang impor etanol tapi kemudian kerjasama dengan Brazil untuk etanol, saya kira Presiden Prabowo bukan kakaknya si Oneng. Jadi tenang Besti, tenang ya. Ada yang inginnya seperti itu, ada, tetapi mari kita positif supaya langkah kita juga positif ya. Praduga tak bersalah. Nah, bulan Juli itu kalau saya tidak salah pertemuan kerjasama diawali kunjungan Pak Prabowo bertemu Presiden Lula di Brazil, dan kemarin 23 Oktober Presiden Lula datang untuk menindaklanjuti begitu terkait pengembangan bioetanol sebagai green energy. Lalu kemudian ada pertukaran teknologi, ada pembangunan pabrik etanol, campuran etanol untuk campuran etanol dengan BBM. Nah, pabrik etanol ini, nah ini menjadi catatan penting, perlu kita kawal bersama. Kalau terjadi kerjasama dengan Brazil membangun pabrik etanol di sini, mari kita pastikan bahwa bahan baku etanolnya dari petani Indonesia. Mau tebu, mau jagung, mau singkong, benar nggak? Ada nggak kita? Ada. Singkong tuh di Lampung sampai dibuang-buangin saking frustasinya orang begitu. Tebu juga sama, ada. Tadi kalau hitungannya kemudian 2025 itu petani seluruh produksi tebu nasional itu 38,5 juta ton, maka ada 1,9 juta ton molase ya, tetes tebu yang kemudian kalau dikonversi ke etanol
E5 setidaknya ini ada 500.000 kiloliter, dan untuk kebutuhan E5 saja terpenuhi 250.000 kiloliter saja yang dicampur dengan Pertamax non PSO. Cukup nggak tebunya? Cukup. Berhasil bisa menjadi negara eksportir etanol nomor 1 di dunia, begitu. Karena kalau kita telusuri Bapak, sejak tahun 1970 memang ini menjadi politik tetap pemerintahannya. Bagaimana memberikan support untuk para petani tebu khususnya, untuk mereka menuju green energy sejak 1970, begitu. Saya catat begitu dukungan terhadap petani tebu. Nah, ini salah satu kerjasama yang menurut saya harus dipelajari, dan mungkin ini juga nanti ada kerjasama antar parlemen akan saya usulkan. Bagaimana mereka mengeluarkan policy, jadi bukan tiba-tiba di tahun 2000-an mereka menjadi eksportir etanol, enggak, ada prosesnya. Pertama adalah subsidi terhadap petani tebu khususnya, dan insentif sejak 1970. Kemudian menjalankan mandatori atau wajib campuran etanol pada bensin. Dengan ini, kalau ini mandatori dijalankan, maka permintaan akan stabil. Kalau seperti kemarin Pertamax Green, ya. Pertamax Green, Pak Erik, atau apa tadi? Pertamax Green itu permintaannya tidak dianggap tidak mandatori, begitu. Jadi kemudian harganya lebih tinggi dari yang bukan green. Jadi pilih yang murah lah, itu hukum pasar, begitu. Dan kemudian bahkan ini besok saya datangin, ya, pabrik BUMN yang untuk bioenergi itu disuruh bikin etanol beberapa tahun lalu, nggak dibeli sama Pertamina. Sungguh jangankan industri swasta, BUMN aja dikacangin, dikibulin, ya. Dan ini sudah ada dana tara, menurut saya kita masuk pada proses yang mudah-mudahan lebih baik. Yang ketiga adalah insentif pinjaman, suku bunga yang berpihak pada kebutuhan operasional petani. Nah, apa yang akan saya usulkan, mohon persetujuannya dan masukannya. Salah satunya adalah, ini kan ada 200 triliun ke Bank Himbara yang diumumkan oleh Menteri Keuangan untuk perputaran ekonomi, 200 triliun uang di BI yang nganggur dalam tanda kutip, lalu diserahkan ke Himbara, dan kita coba setelah ini berkomunikasi dengan Danantara atau kemudian dengan Menteri Keuangan, kalau perlu kita buat forum bersama, bagaimana ada insentif pinjaman dengan suku bunga yang rendah bagi para petani tebu Indonesia melalui Himbara, jangan dipersulit. Kira-kira setuju ya Bapak Ibu, ya? Tolong dicatat. Saya suka onengnya kumat jadi lupa. Kemudian pembangunan teknologi berkelanjutan. Ini juga nanti kita akan dorong, kita komunikasikan kalau perlu dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, penelitian dan inovasi sumber daya pengembangan penciptaan varietas tebu yang lebih tangguh untuk meningkatkan hasil panen dan kuat dalam menghadapi dampak lingkungan, perubahan iklim. Kemudian pertanian presisi, ini disertasi saya, kenapa saya juga mau datang ke sini dan saya setuju. Saya sangat senang adanya kerjasama Indonesia dengan Brasil. Disertasi saya adalah kebijakan pembangunan berbasis data presisi, dan hasil analisis sementara saya terhadap kuatnya industri gula, industri etanol di Brasil itu karena menerapkan kebijakan presisi pada pertanian tebu dan industri gula serta turunannya.
Kemudian mekanisasi juga menjadi penting, dan yang kemudian juga penting mereka mengeluarkan protokol etanol yang lebih hijau. Nanti Pak Erik bantu saya, mungkin poin-poin ini kita suarakan untuk di parlemen dan nanti kita usulkan secara tertulis semacam policy paper begitu Pak, untuk diusulkan kepada Menko Pangan misalnya, kepada Pak Zul, dan kemudian kebijakan perdagangan dan pasar. Yang ini masih soal berhasil, kita lagi belajar dari berhasil dan kita akan mendukung untuk Presiden Prabowo menerapkan hal yang sama. Kebijakan ekspor dan disertifikasi produk, lalu kredit dan keuangan, tadi akses kredit, juga LPDP dari Kementerian Koperasi ini, karena kami mitranya Kementerian Koperasi Pak, sudah pernah ketemu sekali, ditindaklanjuti. Jadi mana yang mungkin dari kredit dari Himbara, mana yang itu bisa disupport dari program LPDP yang ada di Kementerian Koperasi. Begitu. Dan juga pinjaman berkelanjutan bunga rendah, dan pabrik gula ini membuktikan bahwa industri gula Indonesia bisa bertahan melintasi berbagai generasi, berbagai zaman, begitu, dengan tadi mekanisasi, teknologi diperbaiki, begitu, industrinya meningkat, dan yang tidak kalah pentingnya contoh untuk perusahaan negara, saya kira bahwa pabrik gula namanya apa? Kebon Agung 100% bahan pokok industrinya berasal dari petani tahu Indonesia. Usul tadi kalau petani ditanya nggak ada usul ya. Di sini ini kalau kita sering mendengar ada insentif pinjaman. Tolong Bu Rika diusulkan basis pinjaman kita ini jangan orang kepala keluarga, tapi basis pinjaman kita adalah luasan lahan. Setuju ya? Jadi misalnya ya, kalau Pak Kamari ini petani tebu dari Pati terakhir, beliau punya tebu di Rembang, dapat pinjaman kredit. Nanti kan Pati dimintakan nggak bisa, nggak lolos kan, karena BICG-nya udah pernah dapat pinjaman. Bahkan kalau kita bicara tentang KUR, batasannya 500 juta, itu cuma untuk bisa membiayai tanaman. Kalau ratu ya 20 hektar, kalau PC ya 10 hektar, betul ya? Jadi tolong ini basis pinjamannya adalah area, termasuk juga subsidi. Pupuk subsidi yang diberikan kita ini basisnya adalah kakak. Satu kakak cuma dapat berapa? 2 hektar. Pak Kholil itu kalau tanamannya ada 200 hektar, dapat 2 hektar. Ya, Pak Teng ini tebunya ada 80 hektar, 2 hektar. Pak Kamari ini 400 hektar. Ini orangnya ini. Oke. Ini juga 2 hektar, dan 2 hektar ini Bu Rike, saya terima laporan di Malang ini berapa Pak Dwi? Pak Dwi ini ketua induk KPTN Nusantara, Pak Dwi Irianto ini. 1 hektarnya dapat berapa? Saya tanya. 108 kg dari kebutuhan yang kita kurang lebih aja 800 kg ya. Kita cuma dapat 108, bahkan ada 105, dan itu cuma 2 hektar. Jadi kalau Pak Kamar ini taruhlah nggak usah banyak-banyak 200 hektar, dia cuma dapat 2 hektar. 2 hektar itu cuma dapat 2 kintal. Contoh 2 kintal 16 kilo. Nah tolong basisnya kalau kita mau meringankan beban itu bukan meringankan beban, tapi untuk menekan biaya pokok produksi sehingga keuntungan petani insya Allah akan bertambah, dan dari situ nanti ekstensifikasi lahan akan terjadi secara natural. Insya Allah di samping pemerintah mencari lahan baru, petani akan menambah arealnya lebih luas lagi. Cocok ya? Ya ini aja pinjaman kamu. Ya baik, tadi kalau begitu mohon dicatat ini staf yang hadir, usulan yang terakhir itu adalah ini kaitannya, tapi tolong juga saya didukung supaya
Presiden Prabowo segera menerbitkan Perpres tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi. Ya, karena dari data presisi itu nanti luasan lahan, luasan tanam itu menjadi akurasinya lebih bisa. Dan ini yang dilakukan oleh Brasil. Pertanian presisi itu menggunakan citra satelit, drone dan sensor untuk optimalisasi termasuk pupuk serta pestisida. Sehingga ini lanjutan dari kebijakan untuk petani di Brasil yang saya kira harus ditiru oleh pemerintah kita adalah tadi akses kredit berbasis pada luas tanah, produksi dalam saat memanen dan mengolah, dan mungkin termasuk nanti akses untuk pemasaran begitu. Jadi insentif pinjaman berbasis luasan lahan yang luas tanamnya yang itu untuk kebutuhan memanen dan juga mengolah hasil panen. Setuju? Dan untuk subsidi pupuk juga bukan berbasis kakak, karena pupuk itu bukan untuk kebutuhan masak di keluarga. Benar nggak? Saya takut salah nih. Dan pupuk itu bukan untuk bercocok tanam di pekarangan depan rumah. Oleh karena itu sama dengan kebijakan pemerintah Brasil, bahwa subsidi pupuk, insentif apapun berbasis luas tanam yang dikerjakan oleh petani, termasuk skala pelibatan masyarakat sekitar dalam perkebunan itu. Saya kira itu menjadi pokok-pokok pembicaraan kita. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa berkah, barokah untuk kita semua. Teruslah bersuara, teruslah berpikiran positif begitu. Tetapi bukan berarti tidak waspada. Pikiran-pikiran positif itu kita satukan, berikan masukan kepada kami DPR RI, khususnya Komisi 6 dan Komisi 4 Pertanian. Dan insya Allah sekali lagi mulai 5 November 2025 masa persidangan baru. Kalau boleh kita nanti ketemu sekali, Bapak sebelum ke Brasil. Mau ke Brasil mau ke Brussel? Ke Brussel, ke Jerman. Kita bertemu dulu, tolong saya dikasih kursus Pak ya untuk beberapa poin pentingnya supaya Bapak silahkan ke Jerman, saya tarung di Jakarta, Bapak ke Jerman sana. Ke Jerman karena gue gak diajak. Saya disuruh tempur di DPR. Terima kasih lagi semuanya, mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Terima kasih untuk waktunya, untuk fasilitasnya, untuk makanannya, untuk penerimaannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat para pendiri bangsa dan doa seluruh rakyat Indonesia menyertai perjuangan kita, perjuangan yang penuh berkah barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qabul.